Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fardia Puspitasari, CGP Angkatan 6, wilayah Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Selamat dan bahagia seluruh guru Indonesia. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang kebijakan sebelum kita mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin. Hari ini kita akan mewawancarai beberapa kepala sekolah, yaitu kepala sekolah saya sendiri, Bapak Marwan SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Kepahyang. Dan yang kedua, saya akan mewawancarai Ibu Mulyati SPD, selaku Kepala Sekolah TK Aisyah 04 Kepahyang. Dan yang terakhir, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 05 Kepahyang. Nah, bagaimana cerita mereka mengenai kisah-kisahnya sebelum melakukan proses pengambilan keputusan? Mari kita saksikan bersama-sama wawancara kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, hari ini kita akan coba wawancara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kepahyang, yaitu Bapak Marwan SPD MPD. Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada hari ini. Bapak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak karena sudah hadir di sini. Kita akan melakukan proses wawancara. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih kepada Ibu Fardia selaku CGP di SMP Negeri 1 Kepahyang. Kami sangat bangga sekali karena Ibu Fardia telah terpilih menjadi CGP di Kabupaten Kepahyang. Yang dimaksud dengan dilema etika itu adalah kasus yang benar dengan benar, persis benar gitu. Kemudian yang dinamakan bujukan moral itu adalah kasus yang benar versus salah. Jadi untuk membedakan suatu permasalahan atau kasus yang teridentifikasi dilema etika adalah apabila kasus tersebut merupakan kasus yang teridentifikasi, misalnya itu benar dengan salah, itu merupakan bujukan moral. Seperti kita contohkan misalnya di sekolah kita itu kasus yang ada guru yang sakit, misalnya yang perlu perawatan sekian hari di rumah sakit, misalnya 6 hari, karena izinnya itu cuma 3 hari biasanya, tapi akan memerlukan waktu 6 hari, dan sementara itu memang urgent, sementara dia juga harus meninggalkan tugas. Maka karena kita ada rasa kasihan, rasa empati, dan inilah yang disebut misalnya dilema etika. Jadi kita rasa empati kita tadi. Jadi istilah misalnya itu ada hal yang wajar harus dikerjakan, tapi ada pula hal yang harus istilahnya itu ditinggalkan oleh itu, seperti proses pengajaran. Akan tetapi proses pengajaran ini bisa kita gantikan, sementara ibu tersebut bisa berobat. Nah, itulah salah satu model dari dilema etika. Terima kasih Pak, sangat menarik sekali ya. Lalu ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tadi? Baiklah, untuk menjalankan suatu keputusan, pengambilan keputusan tadi, bahwa kita perlu ada musyawarah dengan guru, kemudian kita analisa datanya bagaimana untuk penyelesaiannya, kemudian kita ambil keputusan bersama sehingga kita bisa mengambil risiko yang paling kecil dari apa yang kita ambil keputusan tadi. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita lakukan untuk pengambilan suatu keputusan yang termasuk dalam dilema etika itu, pertama itu kita perlu mengidentifikasi permasalahan, kemudian data-data pendukung dari permasalahan tersebut, fakta-fakta di lapangan bagaimana,
istilahnya permasalahan tersebut timbul, kemudian kita ajak guru-guru untuk terutama misalnya wakil kepala sekolah, guru senior, guru yang menyangkut masalah terkait dengan permasalahan yang ada tadi. Kemudian kita diskusikan. Setelah kita diskusikan itu kan timbul kesimpulan-kesimpulan. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut maka kita ambil kesimpulan yang terkecil risikonya. Jadi dari kesimpulan yang terkecil risikonya tadi, itulah yang kita jalankan atau kita sampaikan kepada guru-guru atau pihak warga sekolah bahwa kita mengambil keputusan ini berdasarkan musyawarah bersama dengan mengambil risiko yang terkecil sehingga sekolah tetap berjalan dengan baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif untuk penyelesaian kasus dilema etika itu adalah musyawarah dengan guru senior, dengan para wakil kepala sekolah. Kemudian seperti yang kami sampaikan di depan tadi, pertanyaan yang awal tadi, bahwa permasalahan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Itu harus, istilahnya kita mengambil keputusan itu merupakan keputusan bersama. Jadi hal yang paling efektif itu adalah keputusan yang diambil dari hasil musyawarah bersama dengan mencari risiko yang paling kecil, sehingga istilahnya pihak yang sedang bermasalah atau hal-hal yang dipermasalahkan itu dapat terselesaikan dengan baik. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Hal-hal yang merupakan tantangan dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan dilema etika adalah kita istilahnya hasil keputusan tersebut belum tentu diterima oleh semua warga sekolah. Jadi karena kita tadi mengambil risiko yang terkecil, maka istilahnya kita mengolah warga sekolah atau memberi pengarahan, memberi pengertian kepada warga sekolah bahwa kita mengambil ini adalah untuk istilahnya keberlangsungan berjalannya kegiatan belajar mengajar, sehingga hal-hal tersebut istilahnya kita ambil keputusan tersebut bukan merupakan dari kita saja, tapi merupakan keputusan bersama dengan risiko yang paling kecil untuk istilahnya penyelesaian masalah tersebut. Terus ketika Bapak menemui kasus dilema etika pada saat penyelesaian masalah, apakah Bapak menggunakan jadwal tertentu dalam menyelesaikannya atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian kasus-kasus permasalahan, kita tidak menggunakan jadwal. Apabila kita menggunakan jadwal, permasalahan itu nanti akan bertumpuk karena setiap hari kegiatan sekolah, kegiatan apa saja dalam kehidupan masyarakat saja itu permasalahan itu ada terus. Jadi setiap ada permasalahan kita spontan langsung untuk penyelesaiannya. Karena penyelesaian yang spontan ini itu untuk keberlangsungan sistem sekolah itu sendiri. Apabila kita misalnya ambil minggu depan untuk penyelesaian, maka dalam minggu yang ini kasus tersebut dalam permasalahan, maka detik itu atau dengan spontan kita laksanakan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data, pemanggilan guru-guru senior dan istilahnya wakil-wakil kepala sekolah untuk penyelesaian kasus tersebut, sehingga kasus tersebut jangan sampai berlarut-larut ada. Jadi segera diselesaikan untuk menyelamatkan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau keberlangsungan sistem pendidikan di SMP Negeri 1 Kepahiyang. Jadi spontan, kita langsung selesai. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Kita tidak mungkin mengambil keputusan itu sendiri. Tidak ada orang yang hebat. Kita istilahnya berempati dengan orang lain. Karena dilema etika ini adalah menyangkut masalah istilahnya itu hati kawan, hati kita, bagaimana kita merasakan perasaan kawan gitu. Jadi untuk penyelesaian masalah itu perlu banyak, itu pembelajarannya, musyawarah.
Hanya itu saja yang bisa Mama sampaikan kepada Fardia sebagai bahan untuk dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak Pak, hasil wawancaranya sangat luar biasa sekali. Saya terinspirasi. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan selamat kepada Bapak. Bapak adalah kepala sekolah hebat ya, dengan berbagai masalah di SMP Negeri 1 Kepahyang. Dia secara bijaksana bersama-sama merangkul semua rada agar mendapatkan keputusan yang bijaksana. Terima kasih Pak untuk hari ini, dan mungkin cukup demikian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu Fardia Puspita, semoga sukses. Amin. Kembali lagi bersama saya Fardia Puspitasari, JGP Angkatan 6 Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Tadi kita sudah wawancara Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Kepahyang karena beliau urusan penting di dinas, maka kita dahulukan. Nah sekarang kita sudah kedatangan nih kepala sekolah hebat ya di bawah naungan Muhammadiyah. Yang pertama ada Ibu Nuryati selaku Kepala TK Isya 04 Kepahyang. Yang kedua ada Bapak Muhammad Safi selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 05 Kepahyang. Nah sekarang kita akan wawancara Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Kita sambilan yang aja ya Bapak Ibu ya, sambilan ini nanti silakan Bapak leluasa untuk melihatnya. Baik, selama ini Bapak dan Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bencana moral, bagaimana masalahnya Bapak Ibu? Boleh dulu. Baik, selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu Fardia yang telah memilih kami sebagai objek ya untuk kegiatan di guru penggeraknya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya sebagai kepala sekolah TKI Kepahyang, dimanapun dilema etika ya, banyak sekali sebenarnya yang akan disampaikan. Mungkin dengan salah satunya ada di sekolah ini masalah guru kita, guru PAUD, guru TK selama ini yang hanya berpendidikan SMA, sedangkan di TK untuk sertifikasi itu harus gurunya pendidikan S1. Nah, ini juga dilema juga bagi kami apabila gurunya sudah lama mengajar, hanya menyandang status tamat SMA, tidak bisa mengambil kesempatan untuk sertifikasi itu. Jadi saya punya gagasan ataupun himbauan kepada guru tersebut untuk melanjutkan pendidikan harus S1 karena untuk bisa mengambil peluang. Apalagi sudah lama mengajar, ya berjalan di tempat dia kalau dia tidak menambah pendidikannya. Nah, solusinya kuliah di universitas terbuka dengan catatan karena di universitas terbuka itu belajarnya di Sabtu dan Minggu. Jadi di hari Sabtu kami mengambil keputusan untuk guru tersebut untuk bisa pulang lebih awal. Jadi dia bisa mempersiapkan untuk kuliah. Terus lagi ada salah satunya di sekolah. Untuk diketahui TKI Isya 04 ini sekolah walaupun kami sudah terakreditasi B, tapi kami tidak mempunyai tempat sendiri dan tidak punya gedung sendiri. Berbagai kendala yang kami alami bukan berarti saya berdiam diri. Saya berusaha memasukkan proposal untuk meminta bantuan, mungkin kembali ke rezeki TKI Isya 04 belum bisa mempunyai gedung sendiri, yang mana selama ini saya masuk ataupun ditugaskan ke ISA 4 ini 2014. Dari 2014 sudah 5 kali buat proposal, bukan yang belum ada yang jebol. Berbagai kendala yang tidak bisa kita pungkiri seperti itu. Nah kemudian di tahun 2000 berapa kita COVID? 2019. Sewaktu sebelum 2019 kami
numpang di SD Negeri 12 Kepoliso. Nah di 2019 pas COVID kan dilemanya tidak bisa bersekolah karena di sekolah negeri harus ketat gitu. Nah, sedangkan masyarakat maunya anak-anaknya tetap belajar. Nah, karena kita muridnya memang cuma sedikit, jadi tidak apa ya, bisalah untuk sekolah dengan waktu yang kita perhitungkan sama-sama, yang tidak sampai nanti terkendala dengan virus COVID itu. Jadi kami mengambil kesempatan ataupun mengambil keputusan untuk pindah. Kebetulan gedung ini baru sudah 2 kamar, baru sudah ada, tapi belum begitu bagus, cuma bisa ditempati atau seluruh murid. Kami coba, kebetulan saya juga sebagai pimpinan daerah Aisyah yang bisa mengambil keputusan dan diizinkan oleh pimpinan Muhammadiyah, kami menempati gedung ini. Alhamdulillah sampai sekarang walaupun bukan di gedung sendiri, tapi punya Aisyah berarti punya sendiri. Alhamdulillah. Kendalanya itu, alhamdulillahnya murid bertambah, gurunya kita dari 2 orang kita sekarang sudah jadi 5 orang, murid yang hanya 12 orang, 13 orang, sekarang sudah meningkat 30 orang. Alhamdulillah fasilitasnya kita guyur, kita bantu, ada uang sedikit-sedikit kita terangkan juga. Nanti mohon doanya, mudah-mudahan ada jalan ataupun ada kesempatan untuk bisa memiliki gedung. Mungkin dari situ Ibu yang bisa kami sampaikan. Ini keren sekali ya Ibu Mul ini, ditanya identifikasi langsung semuanya dikupas habis gitu ya. Jadi keren ya. Jadi tidak perlu lagi saya bertanya, sudah tercover semua. Nah sekarang saya beralih kepada Pak CPI ya selaku Kepala SD Muhammadiyah. Kalau ketika Bapak dalam mengambil keputusan gitu, ketika Bapak dalam keputusan di sekolah dan dari kasus-kasus dilema etika dan mereka sama-sama benar dan mengganggu nilai kebijakan, gimana kira-kira Bapak dalam bersikap dalam mengambil keputusan tersebut? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan tadi, sebenarnya sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa memang saya ini baru untuk menjabat sebagai kepala sekolah di SD Muhammadiyah 5. Namun dengan demikian bukan berarti setiap ada permasalahan tidak bisa selesaikan. Jadi saya ini berada di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah. Jadi untuk seperti pertanyaan yang diajukan tadi, untuk menyelesaikan misalnya ada permasalahan, itu saya selalu berusaha berkomunikasi pertama dengan pimpinan cabang kami, karena saya terus terang tidak bisa memutuskan sendiri, karena setiap ada permasalahan yang menyangkut etika di sekolah, setelah saya sampaikan ke pimpinan cabang, nanti baru saya berunding kepada guru-guru, biar semuanya itu merasa tidak keputusan itu dari kepala sekolah sendiri. Karena kita ingin melihat bahwa di setiap kepala yang ada di SD Muhammadiyah ini pasti berbeda-beda cara menyikapi permasalahan itu. Makanya perlu namanya musyawarah. Alhamdulillah untuk guru-guru di SD Muhammadiyah ini sudah berjumlah 15, dan peningkatan untuk jumlah murid alhamdulillah juga dari tahun ke tahun juga sudah semakin meningkat. Ini juga berkat kerjasama ya, semua guru sudah semakin meningkat. Ini juga berkat kerjasama ya, semua guru ya, karena tanpa ada kerjasama guru dipastikan kepala sekolah ini nggak bisa bekerja sendiri, karena disitulah kita betul-betul membutuhkan guru-guru yang profesional dalam menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Walaupun kami juga ada dilemanya, yaitu kami ini kekurangan lokal ya, karena saat ini untuk SD itu masih ditempati sama SMP Muhammadiyah, namun kami sudah berkoordinasi sama pimpinan daerah
pimpinan cabang sudah mengadakan musyawarah, dan insya Allah alhamdulillah apa yang kami atau guru-guru SD Muhammadiyah inginkan agar supaya nanti SMP itu dia dipindah ke SMA Muhammadiyah. Jadi ini tinggal nunggu waktu saja, karena saya tetap berkomunikasi atas desakan juga dari guru-guru bagaimana kelanjutan untuk anak SD kita ini, karena sementara ini untuk ruangan kelas 5 itu kita menggunakan ruang perpustakaan, dan ruang kepala sekolah ini terserah dipakai sama kelas 6. Alhamdulillahnya memang kelas 6 itu jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu banyak mana tempat. Tapi dengan demikian memang ini untuk kemajuan anak-anak. Cuma berharap mudah-mudahan nanti ke depannya semua komponen dari guru-guru yang ada di SD Muhammadiyah ini semuanya kompak, apalagi nanti ini menyambut untuk penerimaan siswa baru. Jelas saya juga di lingkungan Muhammadiyah, di sini juga ada Ibu Mul sebagai kepala TK Aisyah. Ya, kita siap untuk saling share untuk supaya bagaimana nanti SD Muhammadiyah ini bisa berkembang dengan adanya TK-TK dari Aisyah yang dalam satu lingkungan Muhammadiyah. Baik, ini juga nggak kalah serunya ya. Ternyata Pak Sakai juga antusias dalam menjawabnya, dan sangat keren sekali. Artinya Bapak dan Ibu adalah kepala sekolah yang memang merintis dari awal untuk mengangkatlah derajat sekolah TK Aisyah dan SD Muhammadiyah ini, dan sangat saya apresiasi sekali. Lalu ketika dalam menghadapi dilema etika itu, apakah ada khusus jadwalnya dalam menyelesaikan atau ada prosedur yang lain? Tadi kalau tidak salah dari sampaikan harus ada koordinasi gitu. Terus adakah jadwal khusus gitu? Apakah sifatnya insidentil? Apakah memang direncanakan atau gimana? Sepertinya hanya mengalir sesuai kebutuhan. Kebutuhan di mana kesempatan dikomunikasikan langsung di. Pak siapa yang dijelaskan? Kalau saya istilahnya kalau memang ada hal-hal yang sifatnya urgent yang memang harus menyangkut hajat orang banyak, terutama untuk lingkungan SD Muhammadiyah, biasanya nanti saya berkoordinasi dulu, karena kita ada grup WA-nya di SD itu. Saya tidak langsung memutuskan karena keputusan itu harus diambil secara bersama. Saya masukkan ke grup WA dulu, mengadakan rapat, kapan kita ngambil rapatnya biar sama-sama tidak mengganggu KBM-nya. Jadi itu diperlukan. Jadi saya betul-betul minta keputusan dari semua guru untuk mengadakan konsolidasi seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus dilema? Bagi saya, ya alhamdulillahnya saya sebagai kepala sekolah juga menjabat sebagai pimpinan daerah Aisyah dan juga sebagai ketua Ikatan Guru dan Muhammadiyah, di mana seperti tadi yang seperti itu yang mau itu tadi untuk pengurus dari peserta kita yang kenal baik dengan kita, jadi sesuatunya akan mudah. Kalau Pak Sapi, Kalau dari kami ini tidak bisa tergantung keputusan itu hanya dari satu orang. Jadi walaupun nanti kebijakan dia itu baik untuk sifatnya secara global, tapi keputusan itu lagi-lagi saya minta pendapat sama guru yang lain, karena tidak menutup kemungkinan nanti namanya satu keluarga ini pasti mempunyai perbedaan-perbedaan. Jadi kita cari solusi yang terbaik, walaupun nanti ada orang-orang yang bisa membantu untuk mengembangkan SD Muhammadiyah ini, namun tetap saya selalu sifatnya secara musyawarah dan mufakat. Itu yang saya. nah dari yang Bapak Ibu ceritakan tadi, kira-kira pelajaran apa yang Bapak petik dan Ibu petik dalam proses pembelajaran pengambilan keputusan? Gimana tadi Bu? Pembelajaran yang Ibu ambil dari setiap keputusan yang Ibu ambil dalam menghadapi masalah-masalah dilema etika yang Ibu lakukan, jadi pembelajaran apa yang Ibu dapat? Selalu apa ya?
cepat Respon. cepat respon, tanggap, dan tidak usah menunda-nunda waktu. Ambil keputusan terbaik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Singkat, jelas dan padat ya. Gimana kalau Pak Sapi? Kalau lagi-lagi kalau sama saya, tidak semua permasalahan itu diselesaikan oleh kepala sekolah. Kalau memang gurunya bisa menyelesaikan, ya biar silakan, saya kasihkan kesempatan untuk bisa guru itu dewasa untuk menyelesaikan masalah itu yang memang kalau sifatnya tidak urgen betul harus kepala sekolah. Dilemanya banyak. Walaupun dilemanya banyak, tapi lagi-lagi kalau dilema itu banyak, kalau kita kerjasama, ya tetap insya Allah bisa terselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu selaku kepala sekolah hebat ya. Saya tergugah hati karena kepala sekolah yang dibawa nama Muhammadiyah harus berjuang sangat keras sekali untuk memenuhi kebutuhan daripada murid-muridnya, dan saya sangat memberi apresiasi. Dan kenapa saya tertarik untuk menjadikan Bapak Ibu ini sebagai narasumber, karena mereka bekerja itu merintis dari awal dan saya paham, dan saya sangat berterima kasih seperti Bu Mul, walaupun dia usianya sudah lanjut tapi dia semangat yang luar biasa, dan itu menjadikan motivasi bagi saya. Mungkin itu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga di kemudian hari kita akan menjadi guru-guru hebat yang bisa menciptakan generasi-generasi yang emas. Terima kasih. Mungkin wawancara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama hasil wawancara kita bersama kepala sekolah hebat. Dan ternyata tidak semudah kita membalikan telapak tangan dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan yang berupa dilema etika, karena mereka bersama-sama benar dan lawan benar. Dan memang dalam menyelesaikan, dalam mengambilkan keputusan, memang tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi, harus bekerja sama, dan harus dengan musyawarah mufakat, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil setidak-tidaknya kita meminimalisir resiko negatifnya. Dan memang tidak semuanya kita bisa memuaskan, dan hasil keputusan kita memuaskan semua orang, tapi setidaknya dengan kita belajar ini kita bisa memenuhi kebutuhan, terutama ketika kita memutuskan kita harus mengutamakan memenuhi kebutuhan para murid-murid hebat, karena murid-murid nanti akan menjadi penerus bangsa yang nanti akan menjaga keberlangsungan negara Republik Indonesia. Demikianlah kegiatan demonstrasi kontes 2 kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.